anak-anak, jumpa lagi dengan tema 2 muatan IPS kegiatan ekonomi masyarakat subtema 2 dan subtema 3. Anak-anak, sebelum menyaksikan video Miss Murni, siapkan dulu buku LKS tema 2, buka subtema 2, nanti lanjutkan ke subtema 3, ikutin materinya. Anak-anak, kegiatan ekonomi berdasarkan cara pengelolaannya dapat dibagi dua, yaitu kegiatan ekonomi perorangan, artinya kegiatan ekonomi yang dikelola oleh satu orang atau sendiri saja. Contohnya pertanian, yaitu petani padi, petani cabai, dan lain sebagainya. Usaha perdagangan seperti warung, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Usaha jasa seperti bengkel, tukang cukur, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Inilah gambar contoh kegiatan ekonomi perorangan dari petani, usaha anyaman, pedagang kaki lima, tukang cukur. Kita lanjut sekarang ke kegiatan ekonomi berkelompok, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Contoh, satu persatu firma, usaha ekonomi yang didirikan oleh 2 atau lebih orang yang sudah saling mengenal. CP atau persekutuan komanditer adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh 2 atau lebih orang, di mana ada anggota aktif dan ada anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha. Anggota pasif hanya penanam modal saja. PT atau perseroan terbatas, usaha ekonomi yang dikelola oleh lebih dari 2 orang, di mana modal usaha diperoleh dari penjualan saham. Lanjut, badan usaha milik negara yang disingkat dengan BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Contohnya ada Pertamina, bank-bank negeri, PT Garuda, PT KAI, dan lain sebagainya. Kemudian ada badan usaha daerah atau BUMD, usaha ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya PDAM atau perusahaan daerah air minum, BPD, Bank Pembangunan Daerah. Koperasi adalah usaha ekonomi yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Modal usaha diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Tujuan pendirian koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Kegiatan koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi: 1. Koperasi konsumsi, koperasi yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam, koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan kepada anggotanya. Koperasi jasa, koperasi yang menyediakan jasa pelayanan bagi anggotanya. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang mengelola berbagai macam usaha, contohnya KUD, koperasi unit desa. Selebihnya anak-anak bisa lihat di layar ya. Perbedaan kegiatan ekonomi perorangan dan kelompok, perhatikan. Dari pengelola, perorangan dikelola sendiri, kelompok lebih dari 1 orang. Dari modal, perorangan modalnya sedikit atau terbatas, kelompok modalnya besar. Dari jumlah karyawan, perorangan sedikit bisa di bawah 10 orang, sedangkan berkelompok memiliki banyak karyawan. Inilah gambar-gambar contoh jenis-jenis usaha kelompok. Ya, ada koperasi, CP, PT, perusahaan daerah. Kegiatan ekonomi berdasarkan jenis kegiatannya dapat dibagi 3. Pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, peternakan. Kemudian yang jasa seperti perbankan, jasa komunikasi. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh-contohnya seperti pasar tradisional, pasar modern. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. 3. Kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menghabiskan, menggunakan barang dan jasa. Contohnya membeli baju, membeli makanan, membeli beras, dan lain sebagainya. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ini gambar-gambar kegiatan ekonomi dan kegiatan menangkap ikan dibawa ke TPA, dibawa ke tempat pelelangan ikan, kemudian diangkut oleh distributor, dibawa ke pasar, kemudian kegiatan ibu membeli ikan konsumsi
konsumsi, kemudian kegiatan memakan ikan konsumsi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Lanjut ke subtema 3. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia dapat dibagi 3. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling penting, seperti sandang, pangan, papan, ya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan primer dipenuhi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah seperti emas, liburan, dan lain sebagainya. Berdasarkan kebutuhan fisik, kebutuhan manusia dapat dibagi 2, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan jasmani atau kebutuhan badan. Kemudian ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti meliputi makanan, pakaian. Kemudian kebutuhan rohani seperti liburan, hadiah, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sekian dulu materi dari Miss Murni. Lebih lanjut lagi anak-anak baca di buku LKS. Sekian dan terima kasih.